Ada berita apa nih? 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi RI. Menarik nggak sih untuk kita bahas? Dari artikel riset CNBC Indonesia, eh, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi nasional sepanjang 7 bulan pertama di tahun 2026. Ekonomi Indonesia melewati tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri, beberapa indikator ekonomi menunjukkan kondisi yang beragam. Pertumbuhan ekonomi di atas 5%, namun konsumsi masyarakat melambat. Keyakinan konsumen menurun, dan rupiah melemah. Dari luar negeri, perang di Timur Tengah mendorong lonjakan harga minyak dan energi. Kondisi tersebut kemudian menambah tekanan inflasi dan membuat bank sentral harus memilih mempertahankan atau menaikkan suku bunga acuannya. Selanjutnya dari sisi ekonomi mikro dan mikro, yang terjadi adalah tren positif ekonomi makro, yakni pertumbuhan PDB kuartal 1 2026 yang cukup tinggi, yakni di angka 5,61% year on year. Hal ini ditopang oleh belanja pemerintah dan momentum meningkatnya mobilitas masyarakat selama Ramadan, Idul Fitri, dan rangkaian hari libur nasional. Di sisi lain, ekonomi mikro mengalami tantangan terjadinya pelemahan daya beli masyarakat. Indeks keyakinan konsumen turun dari 127 di bulan Januari menjadi 117,8 di bulan Juni. Dan terjadi gelombang PHK yang mencapai angka 32.389 pekerja sepanjang semester 1 2026. Dari sisi pasar keuangan juga mengalami tekanan, yakni depresiasi nilai rupiah, nilai tukar rupiah depresiasinya sebesar 1.370 rupiah per dolar Amerika Serikat atau sebesar 8,22% per akhir Juli. Hal ini dipicu oleh kombinasi suku bunga acuan global yang bertahan tinggi, konflik geopolitik di Timur Tengah, pasar saham atau IHSG meski menguat 10,25% di bulan Juli, IHSG masih terkoreksi secara akumulatif sekitar 28,04% akibat sentimen evaluasi pembekuan dari MSCI. Terkait transparansi kepemilikan dan free float. Berikut pergerakan IHSG. Dari sisi energi, sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mengalami kenaikan harga yang menjadi salah satu faktor pemicu naiknya biaya produksi barang dan jasa. Hal ini juga sedikit menggeser disposable income pada kelas menengah. Nah, sebagai kesimpulan, kondisi ekonomi Indonesia hingga 7 bulan pertama 2026 berada dalam posisi yang tumbuh namun rentan. Pertumbuhan PDB di atas 5% adalah modal yang bagus. Tetapi pelemahan daya beli, depresiasi rupiah, dan tekanan harga energi adalah risiko nyata yang harus dimitigasi pada paruh kedua tahun ini.
Pemerintah dan otoritas moneter perlu, memperkuat pondasi sosial, menjaga stabilitas nilai tukar, serta memberikan kepastian kebijakan untuk menjaga kepercayaan investor dan konsumen. Terima kasih sudah menyaksikan, presentasi ini. Sampai jumpa di analisis selanjutnya. See you.